about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Ada kabar baik untuk kalian para psikopat lovers, karena film Terrifier yang kedua sudah keluar. Dan kali ini kita akan membahas film tersebut. Seperti yang kalian tahu, di Terrifier yang ke-1 kita sudah melihat kegilaan dari si badut psikopat ini. Nah, di film yang kedua ini kita akan kembali melihat kegilaan dari psikopat Edan satu ini. Kalau kalian gak percaya, kalian tonton aja langsung filmnya. Saya ingetin kalau kalian yang masih belum terbiasa nonton film sadis, mending kalian jangan nonton film ini sendirian. Dan ingat, jangan pernah menonton film ini sambil makan, karena film ini sadisnya nggak ngotak. Dan bagi kalian yang mau nonton full film, silahkan DM aja di Instagram Storypal. Nanti saya kasih link filmnya di sana. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, tepatnya 1 hari sebelum malam Halloween. Baru aja filmnya dimulai, kita sudah diperlihatkan dengan kebrutalan dari badut psikopat satu ini. Ketika sudah menghabisi si dokter, dia pun pergi ke sebuah toko laundry pakaian dan berniat untuk mencuci bajunya yang sudah dipenuhi dengan darah. Di sana kita melihat penjaga laundry yang sedang tertidur sangat pulas, dan dia pun tidak menyadari kedatangan Art the Clown. Dengan wajah tanpa dosa, badut itu pun mencuci pakaiannya. Sambil membaca koran, dia tertawa melihat berita tentang korban yang sudah dia bunuh. Di sini kita juga diperlihatkan dengan bocil kematian yang tampangnya nggak jauh beda sama si badut psikopat ini. Bocil kematian ini mendekati si badut dan mengajaknya bermain. Di sisi lain, penjaga laundry itu terbangun dan dia heran ketika melihat si badut yang bertingkah aneh, seolah bermain dengan seseorang. Entah bocil kematian itu hanya khayalan si badut atau cuma si badut yang bisa melihat si bocil kematian ini. Setelah semuanya sudah selesai dan baju si badut pun sudah bersih, kemudian dia meninggalkan toko laundry itu. Tapi tentu saja dia tidak lupa menghabisi penjaga laundry itu. Kemudian scene beralih ke seorang wanita yang bernama Sienna. Terlihat Sienna sedang mempersiapkan kostum yang dia buat sendiri untuk perayaan festival Halloween bersama teman-temannya. Di rumah itu Sienna hanya tinggal bertiga saja. Dia, ibunya, dan adiknya yang bernama Jonathan. Ketika sedang makan malam, Jonathan mengatakan dia ingin merayakan pesta Halloween menggunakan kostum badut psikopat Art the Clown. Tapi Sienna melarangnya, karena ternyata berita tentang si badut psikopat ini sudah sangat terkenal di kota itu, dengan tragedi tewasnya 9 orang yang dibunuh oleh badut psikopat ini pada tahun lalu. Ternyata Jonathan adalah bocah yang sangat terobsesi dengan cerita persikopatan, termasuk badut Art the Clown. Dia juga sering searching tentang berita si badut. Di berita si badut dinyatakan tewas, tetapi anehnya jasad si badut itu menghilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Pada saat Sienna tertidur, kemudian dia bermimpi sangat aneh. Di dalam mimpinya, dia berada di sebuah tempat bermain yang disebut dengan kafe badut. Terlihat tempat itu sangat menyenangkan dan semua orang terlihat ceria. Sienna yang merasa mimpi itu seperti nyata, dia sangat terlihat kebingungan. Dan yang mengerikannya lagi, si badut yang menjadi ikon di kafe itu, ternyata dia ada di sana. Badut itu memberikan hadiah kepada semua orang yang ada di sana, dan semua orang terlihat sangat bahagia. Lalu tiba-tiba acara tersebut seketika menjadi tempat pembantaian. Si badut pun menghabisi semua orang yang ada di sana. Sienna satu-satunya orang yang masih selamat berusaha menghindari kegilaan dari si badut itu. Di sana Sienna menemukan sebuah pisau belati di dalam kotak sereal. Dan ketika si badut akan membakarnya, dia menangkis api itu dengan pedang tersebut. Di saat yang bersamaan dia pun terbangun dari mimpinya. Dan tiba-tiba dari kamarnya api menyala, dan kamarnya pun ikut terbakar. Api itu seakan-akan memberikan pertanda kepada Sienna. Ibunya pun terlihat sangat panik melihat kamar Sienna yang terbakar. Tapi untung saja api itu masih bisa dia padamkan. Ibunya pun memarahi Sienna yang terlalu ceroboh, tertidur dengan lilin yang menyala. Tapi Sienna mengatakan dia sendiri tidak tahu api itu berasal dari mana. Dan dia merasa dia tidak pernah menyalakan lilin ketika ingin tidur. Lalu di sini Sienna merasa aneh,
karena pisau itu ada di dalam mimpinya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan si badut yang sedang mempersiapkan alat-alat yang akan dia gunakan untuk membantai orang. Dan si bocil kematian sedang menonton TV. Dan di sini adalah adegan yang kita lihat di film pertama, ketika Victoria sedang diwawancarai di acara televisi sebagai satu-satunya orang yang selamat dari teror si badut. Singkat cerita, keesokan harinya Sienna pergi ke toko kostum bersama temannya yang bernama Ellie. Di sana dia ingin membeli kostum sayap untuk menggantikan sayapnya yang sudah terbakar akibat kejadian malam itu. Ketika si Ellie mengangkat telepon dari ibunya, dia tidak sengaja berpapasan dengan si kopet badut. Tapi karena tempat itu merupakan toko kostum, jadi Ellie mengira dia hanyalah pria aneh yang menggunakan kostum badut. Di sisi lain, ketika Sienna sedang asik berkaca dengan kostum sayapnya, tiba-tiba dia dibuat terkejut dengan kehadiran si badut yang sedang memperhatikannya. Tapi di sini Sienna masih belum yakin dia si kopet badut yang asli atau hanya orang biasa yang menggunakan kostum si badut. Sienna pun langsung ke atas menuju kasir untuk membayar kostum sayapnya. Tapi ketika dia ingin membayar, dia lupa kalau dompetnya berada di dalam tas yang masih tertinggal di lantai bawah. Lalu tiba-tiba badut itu datang dengan membawa tas Sienna yang tertinggal. Sienna semakin dibuat tidak nyaman dengan tingkah aneh dari si badut. If you're gonna put that in your mouth, you gotta pay for it. Please stop! Untungnya Sienna masih selamat dari si badut dan segera pergi dari sana. Tapi sayangnya tidak untuk si kasir. $8.99. Can you pay for that or not? Hey, did you hear what I said? Kemudian Sienna berkata kepada temannya si Ellie kalau di toko kostum tadi dia bertemu dengan si badut psikopat. Tapi Ellie mencoba membuat Sienna tetap tenang dan menganggap orang itu hanyalah pria aneh yang memakai kostum si badut. Apalagi hari itu adalah hari Halloween, jadi wajar aja kalau ada orang yang menggunakan kostum mengerikan. Ketika Sienna sudah berada di rumah, Jonathan memperlihatkan buku sketsa yang dibuat oleh mendiang ayah mereka. Dilihat dari buku itu, ayahnya seperti mengetahui sesuatu tentang badut psikopat. Bahkan di buku itu terdapat berita yang berkaitan dengan si badut. Dan kita akan melihat sosok bocil kematian yang ternyata bocil itu ditemukan tewas mengenaskan di sebuah karnaval pada malam Halloween. Di buku itu juga ada sketsa wajah dari si badut. Buku itu seolah-olah menunjukkan kalau si badut ini selalu beraksi setiap malam Halloween. Di sana terlihat sosok wanita yang sedang memegang kepala iblis. Dan wanita di gambar itu menggunakan baju yang sama persis seperti yang Sienna buat untuk acara malam Halloween. Entah hanya kebetulan atau memang sudah menjadi ramalan. Tapi semua itu perlahan mulai terbukti. Di sini Sienna masih berpikir positif dan menganggap semua itu hanya kebetulan saja. Tapi Jonathan kembali mengatakan mungkin saja hal buruk akan terjadi hari ini. Dia juga mengatakan tadi melihat si badut bersama bocil kematian di sekolahnya. Dan dia meminta kepada Sienna untuk tetap di rumah dan tidak pergi ke pesta Halloween nanti malam. Singkat cerita, teror si badut mulai menghampiri temannya Sienna, yaitu si Ellie. Pada siang itu, karena hari Halloween banyak anak-anak datang ke rumah untuk meminta permen. Lalu tiba-tiba si badut datang ke rumahnya untuk meminta permen. Ellie berkata dia hanya memberikan permen kepada anak-anak, tidak untuk orang dewasa. Tapi si badut tetap memaksanya. Hal itu membuat Ellie kesal dan melempar permennya agar si badut segera pergi. Tapi Ellie terkejut ketika melihat isi dalam tas hitam yang dibawa oleh si badut. Di sini si Ellie mulai ketakutan. Tapi si badut tidak langsung menyerang Ellie dan dia pergi dari sana. Ketika malam hari pada saat Ellie bersiap pergi ke pesta Halloween, dia mendengar suara dari lantai bawah. Ellie pun segera turun untuk mengeceknya. Ternyata kaca di rumahnya sudah pecah, dan dia dibuat terkejut karena ternyata itu adalah ulah si badut yang sudah berada di dalam rumahnya. Disinilah kalian akan melihat adegan yang paling sadis di film ini, ketika badut psikopat ini menghabisi Ellie. Mohon maaf untuk adegan di sini saya nggak bisa nampilin semuanya,
Kalau kalian yang merasa kuat melihatnya, silakan tonton aja langsung. Singkat cerita, ibunya Ellie pulang ke rumah dan dia bingung melihat kaca depan rumah yang sudah pecah. Kemudian dia mencari keberadaan Ellie. Betapa kagetnya si ibu ketika melihat keadaan Ellie, di mana tubuhnya sudah terlihat seperti zombie, tetapi dia masih hidup. Bahkan si badut dengan asiknya memainkan tubuh Ellie yang sudah sekarat. Tidak lama kemudian datang segerombolan anak-anak ke rumah Ellie untuk meminta permen. Si badut pun langsung keluar dan membagikan permennya. Tapi di sini yang mengerikan, wadah yang dia jadikan tempat permen adalah kepala dari ibunya Ellie yang ternyata sudah dibunuh oleh si badut. Dan sekali lagi, karena itu merupakan malam Halloween, jadi mereka mengira kepala itu hanyalah kepala palsu. Di waktu bersamaan, Sienna yang sudah siap dengan kostumnya, dia izin kepada ibunya untuk pergi ke acara pesta Halloween. Di tempat itu, Sienna sudah ditunggu oleh temannya yang bernama Brooke. Di sini Sienna sempat kebingungan karena si Ellie belum datang juga ke pesta. Dia berniat untuk menelpon Ellie, tapi Brooke tidak mengizinkan. Di sini si Brooke mau Sienna merasa santai dan menikmati pestanya, tanpa memikirkan hal lain. Dan Brooke berkata kalau Ellie akan baik-baik saja. Di rumah, Jonathan terlihat resah dan takut kalau badut itu akan benar-benar kembali. Di sana dia kembali meyakinkan ibunya kalau di sekolah dia melihat keberadaan si badut. Jonathan pun memperlihatkan buku sketsa yang sudah digambar oleh ayahnya. Kemudian terjadi pertengkaran antara Jonathan dengan ibunya. Ibunya sangat kesal melihat Jonathan yang terlalu terobsesi dengan buku ayahnya. Bahkan si ibunya ini menganggap ayah mereka ini sudah gila. Bagi kalian yang belum tahu, ayahnya Jonathan sudah meninggal karena terbakar di dalam mobilnya sendiri. Lalu ibunya pun menampar Jonathan karena sudah berkata kasar. Lalu Jonathan pergi dari rumah. Di sini si ibu sangat depresi atas kelakuan anaknya. Tidak lama kemudian dia mendengar suara dari arah garasi. Ketika dilihat, mobilnya terlihat sangat berantakan. Jelas di sini si ibu merasa tambah marah. Karena siapa lagi yang melakukan hal itu kalau bukan si Jonathan. Kita kembali lagi sama Sienna yang sedang asik joget-jogetan. Di sana, Sienna melihat keberadaan bocil kematian. Hal itu membuat dia sangat ketakutan. Sedangkan yang bisa melihat bocil kematian itu hanya Sienna. Orang lain tidak dapat melihatnya. Sienna yang terlihat ketakutan malah membuat panik semua orang yang ada di pesta itu. Terpaksa Brooke dan pacarnya mengantar Sienna pulang. Sedangkan Jonathan yang masih berada di luar rumah, dia mendapatkan sebuah firasat. Dari dalam radio sebuah mobil, dia mendengar ibunya yang meminta tolong. Merasa ibunya dalam bahaya, dia pun langsung bergegas kembali ke rumah. Sementara ibunya yang berada di rumah harus dikagetkan dengan keberadaan si badut. Dan ternyata kekacauan yang ada di dalam garasi mobilnya itu adalah ulah dari badut psikopat. Ketika Jonathan sudah sampai di rumah, dia pun mencari keberadaan ibunya. Tetapi sayang sekali, ibunya sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Jonathan berusaha kabur dari kejaran si badut. Tapi mau bagaimana lagi, Jonathan hanyalah seorang bocah ingusan. Di kamarnya Sienna, si badut sempat melihat pisau dari peninggalan ayah mereka. Badut itu pun membawa pisaunya bersama dengan Jonathan. Kemudian kita kembali lagi ke Sienna yang sedang dalam perjalanan pulang. Di sini Brooke terlihat sangat kesal dengan Sienna karena tingkahnya yang aneh membuat dia harus pulang lebih dulu. Sedangkan Sienna pun tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu tiba-tiba Sienna mendapatkan telepon dari Jonathan yang menyuruh Sienna segera datang ke sebuah karnaval yang sudah tua. Dan dari teleponnya si Jonathan ini terlihat sedang meminta pertolongan. Tapi ternyata yang menelpon Sienna ternyata adalah bocil kematian yang menirukan suara Jonathan. Sienna yang melihat adiknya membutuhkan pertolongan, dia pun meminta diantarkan ke karnaval tua tersebut. Sesampainya di karnaval itu, Sienna turun sendirian untuk mencari Jonathan, sedangkan Brooke dan pacarnya menunggu di dalam mobil. Jonathan! Di sini pacarnya Brooke keluar sebentar dari mobil untuk buang air kecil. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka sudah diincar oleh si badut. Lagi asik-asiknya buang air kecil, burung kesayangan dari pacarnya Brooke,
langsung ditikam oleh si badut. Seketika masa depan dari pacarnya Brooke langsung hancur. Brooke yang hampir saja menjadi mangsa dari si badut masih bisa menyelamatkan diri dan kabur dari sana. Dia pun masuk ke dalam karnaval untuk mencari Sienna. Sedangkan Sienna masih berputar-putar di dalam karnaval mencari Jonathan. Seketika Sienna mendengar teriakan dari Brooke dan dia pun langsung menghampirinya. Tapi sayang sekali, Sienna menemukan tubuhnya Brooke sudah dalam keadaan hancur. Dan kini Sienna yang harus berhadapan dengan badut psikopat itu. Jonathan yang sudah tersadar dari pingsannya bertemu dengan Sienna yang sedang berhadapan dengan si badut. Tapi sayang sekali, si badut juga mengetahui keberadaan Jonathan, sehingga Sienna menyuruh Jonathan untuk pergi dari sana. Tapi kemanapun Jonathan berlari dan bersembunyi, si badut tetap mengetahuinya. Sienna yang masih tersadar langsung membantu adiknya dengan memukul kepala badut itu sampai dia tidak bisa bergerak. Tapi yang namanya badut psikopat tidak akan mudah mati seperti itu. Mereka pun terus mencari jalan keluar, tetapi sepertinya percuma saja. Mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan badut psikopat itu. Sienna yang sedang cosplay menjadi Freya di Mobile Legends langsung mengeluarkan ultinya sehingga dia bisa epic comeback menyerang psikopat badut. Lalu dia menancapkan besi hingga tertembus ke kepala si badut. Tapi lagi-lagi namanya psikopat tidak akan mudah mati. Dia pun kembali bangkit dan menyerang Sienna. Sienna sudah terlihat pasrah melawan badut psikopat yang tidak bisa mati-mati. Hingga badut itu menusukkan pisau peninggalan dari ayahnya Sienna yang sudah dia bawa. Dan Sienna masuk ke dalam sebuah lubang. Sienna masuk ke sebuah tempat yang aneh, terlihat seperti kaca akuarium. Dan perlahan Sienna sudah mulai kehabisan nafas. Dan akhirnya dia pun tewas. Tapi tiba-tiba pisau peninggalan dari ayahnya Sienna mengeluarkan kekuatan seperti kekuatan magic yang membuat luka Sienna tiba-tiba sembuh dan dia hidup kembali. Layaknya seperti superhero, Sienna pun kembali bangkit dari kematiannya. Ketika si badut sedang asik menyiksa Jonathan, Sienna pun datang dan langsung memenggal kepala si badut. Persis seperti apa yang sudah diramalkan di buku gambar ayah mereka. Dan kini si badut sepertinya benar-benar tewas. Lalu tiba-tiba bocil kematian datang. Dia pun membawa kepala si badut pergi dari sana. Sienna dan Jonathan akhirnya bisa selamat setelah melewatkan malam Halloween yang begitu menyeramkan. Di ending filmnya, kita diperlihatkan dengan sebuah rumah sakit jiwa yang dimana salah satu pasiennya adalah si Victoria, korban keganasan badut psikopat di Terrifier yang pertama. Terlihat di dalam selnya Victoria sedang hamil besar. Dan ternyata Victoria sedang hamil anaknya badut psikopat. Ketika dia melahirkan kandungannya, ternyata bukan seorang bayi yang keluar, melainkan kepala badut Art the Clown. Dan filmnya pun selesai. Sebenarnya dari film ini ada beberapa bagian yang kurang saya sukai. Seperti Sienna yang tiba-tiba bangkit dari kematiannya, dan pisau yang bisa mengeluarkan kekuatan magic. Jadi maksud saya kalau Sienna udah mati ya mati aja. Atau kalau Sienna mati bisa digantikan Jonathan untuk membunuh badutnya. Kalau pakai kekuatan-kekuatan kayak gitu malah terlihat seperti film superhero, bukan film psikopat. Dan kelihatannya film ini terlalu maksa. Tapi dari segi kesadisan dan kebrutalan dari badut psikopat ini, saya kasih nilai 9 dari 10 untuk film ini. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat yang saya berikan? Habis ini kalau kalian penasaran silakan tonton langsung aja full filmnya. Di follow dan DM aja IG Storypal, nanti saya akan kasih linknya di sana. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari film ini adalah, tolong jangan lagi tulis di komentar tentang Banteng Merah, karena Banteng Merah sangatlah berbahaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.